Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Selamat datang di channel Almida, konten pembelajaran fisika masa kini. Tontonlah video tutorial ini sampai selesai agar tidak terlewat. Jangan lupa subscribe untuk mendukung pengembangan channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu masih materi elastisitas, di mana di sini kita hanya fokus pada materi susunan pegas. Hasil, teori, konsep, dan contoh soal peruntukan bagi siswa SMA dan sederajat. Susunan pegas secara garis besar hanya ada dua, yaitu susunan seri atau lurus dan susunan paralel atau berbanjar. Jadi susunan seri itu kurang lebih gambarnya seperti ini, ya, lurus dari atas ke bawah atau dari kiri kanan, yang penting dia bersambung-sambung. Sedangkan susunan paralel itu berbanjar seperti ini. Nah, pada susunan seri ini karakteristiknya, ingat baik-baik. Untuk susunan seri dan masing-masing pegas memiliki konstanta K1, K2, dan K3. Anggapannya, pada keadaan ini semua pegas akan merasakan gaya yang sama besar. Artinya, ini ditarik dengan gaya F, maka masing-masing pegas 1, 2, dan 3 akan mengalami gaya yang sama. Kalau misalnya gaya yang diberikan itu misalnya 2 Newton, maka di sini juga akan merasakan 2 Newton. Di sini juga akan merasakan 2 Newton. Kalau gaya yang diberikan di sini adalah 2 Newton. Dan secara keseluruhan yang dirasakan oleh saudara pegas juga sebesar 2 Newton atau dengan kata lain sama besar. Tetapi masing-masing pegas mengalami pertambahan panjang yang berbeda-beda, di mana delta X1 tidak sama dengan delta X2, tidak sama dengan delta X3. Ini kita beranggapan bahwa K1, K2, dan K3 ini berbeda-beda nilainya. Maksud dari pernyataan ini, kalau misalnya pegas pertama dia bertambah hanya 2 cm, maka pegas kedua mungkin 3, tergantung dari konstantanya. Keempat, yang ketiga mungkin 3,5. yang dia akan berbeda-beda. Itu khusus untuk susunan seri dengan anggapan K1 tidak sama dengan K2, tidak sama dengan K3. Nah, dan secara keseluruhan pertambahan panjang pegas seluruhnya ini sama dengan delta X1, ulangi, delta X sama dengan delta X1 tambah delta X2 tambah delta X3. Artinya pertambahan panjang seluruh pegas gabungan tiga-tiganya ini dari atas ke bawah, ini yang disebut dengan delta X. Ulangi, pertambahan panjang ketiga pegas ini yang kita anggap sebagai delta X dipenuhi oleh delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3. Sedangkan masing-masing pegas akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta X1 sama dengan F per K1, delta X2 F per K2, dan delta X3 sama dengan F per K3. Kenapa F-nya sama? Karena tadi di awal sudah disebutkan masing-masing pegas akan merasakan gaya yang sama besar. Kemudian, pertambahan panjang seluruh pegas juga dirumuskan. Delta X sama dengan F per Ks, di mana Ks ini menyatakan konstanta pengganti pegas susunan seri.
yang dirumuskan sektor KS sama dengan sektor K1 tambah sektor K2 tambah sektor K3. Ini untuk 3 pegas. Kalau pegasnya lebih dari 3 sampai N2 pegas, maka dipenuhi oleh persamaan ini. Jadi angka 1, 2, 3 ini tergantung dari jumlah pegasnya. Kalau pegasnya cuma 2, ya kita batasi sampai 2. Kalau pegasnya sampai 3, maka kita ambil sampai 3. Kalau pegasnya sampai 4, maka sampai 4. Inilah rumus umum tujuan kita menghitung konstanta pegas pengganti. Dari rumus ini atau rumus yang ini, maka terlihat bahwa untuk susunan seri, konstanta pengganti susunan seri selalu lebih kecil daripada konstanta pegas penyusun. Artinya KS lebih kecil daripada K1, KS lebih kecil dari K2, KS lebih kecil dari K3, KS lebih kecil dari K4. Artinya kalau pegas penggantinya ini konstantanya misalnya ini 2, di sini juga misalnya 3, di sini misalnya 4, pasti sebentar kita akan dapatkan nilai KS itu lebih kecil dari angka 2, lebih kecil dari angka 3, dan lebih kecil dari angka 4. Boleh dicoba. Selanjutnya kita lihat ini kondisi ideal, kondisi tertentu. Pegasnya identik atau semuanya sama, dimana masing-masing punya konstanta K, tidak ada bedanya. Maka kita bisa dapatkan, kita gunakan rumus ini, satu inkarnasi ini rumus sederhananya KS sama dengan K per 3 kalau 3 pegas. Kalau untuk N2 pegas, maka KS sama dengan K. Jadi kalau untuk pegas identik boleh gunakan rumus ini, boleh juga gunakan rumus ini. Tapi yang paling utama yang kita harus hafal itu adalah rumus ini, karena ini kondisi apapun bisa digunakan. Sedangkan rumus ini kecuali pengganti pegasnya semuanya sama. Itu untuk susunan seri. Bagaimana dengan susunan paralel? Mari kita lihat. Pada susunan paralel, pertambahan panjang sema pegas adalah sama besar. Ini mula-mula kalau ditarik dengan KF ini, maka sema pegas akan mengalami pertambahan panjang yang sama. Di sini dituliskan delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3. Tetapi masing-masing pegas akan merasakan gaya yang berbeda-beda. Artinya di sini ini gaya keseluruhan F. Maka di sini akan mengalami gaya F1. Pegas kedua akan mengalami gaya F2. Dan pegas ketiga akan mengalami gaya F3. Masing-masing akan memperoleh nilai yang berbeda. Masing-masing pegas akan merasakan gaya yang besarnya F1 K1 delta X, F2 K2 delta X, dan F3 K3 delta X. Sehingga gaya yang dialami oleh semua pegas dipenuhi persamaan F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Artinya gaya F ini tadi akan terbagi-bagi di pegas 1, pegas 2, pegas 3. Dijumlahkan akan memperolehnya F. Atau F sama dengan Kp delta X, di mana Kp ini menyatakan konstanta pengganti pegas susunan paralel, di mana konstanta itu tadi pengganti paralel itu dirumuskan Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Ini untuk 3 pegas. Sedangkan untuk N2 pegas, maka dipenuhi persamaan Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah K3 tambah K3. Dari persamaan ini kelihatan dan jelas bahwa untuk konstanta pegas pengganti susunan paralel selalu lebih besar daripada konstanta pegas penyusunnya. Atau sini tulis Kp sama dengan lebih besar dari K1, Kp lebih besar dari K2, Kp lebih besar dari K3,
KP lebih besar dari KP. Maksudnya, kalau kita konversi dalam bentuk angka, kalau misalnya pegas ini konstantanya di sini sama 1, 2, 3, K3, 2, 3, maka konstanta pegas penggantinya KP-nya kalau dijumlahkan hasilnya pasti 6. Angka 6 ini selalu lebih besar dari 1, lebih besar dari 2, lebih besar dari 3. Yang dikatakan tadi, KP itu lebih besar dari K1, lebih besar dari K2, lebih besar dari K3. Nah, mudah kan? Nah, untuk kondisi tertentu lagi, kondisi di mana konstantanya sama besar, sama dengan seri tadi, KP ini tinggal dijumlahkan karena K-nya sama-sama, maka KP sama dengan 3. Untuk N2 pegas, maka konstanta pegas pengganti paralel N kali K, di mana N ini menyatakan jumlah pegas. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kita, mari kita lihat contoh berikut. Tadi hanya sebatas rumus, aplikasinya akan kita lebih paham di dalam sebuah soal. 3 pegas identik dengan konstanta pegas masing-masing 200 Newton per meter, disusun seperti pada gambar. Ya, gambarnya itu adalah gambar. Ketika diberi beban 100 gram, di mana percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, sistem pegas akan bertambah panjang titik-titik, yakni A0,50, B0,75 cm, C0,85, D1 cm, E1,5 cm. Mana jawabannya? Mari kita lihat penjelasannya. Diketahui tadi sering dalam soal bahwa ketiga pegas identik, K1, K2, K3 sama, yaitu 200 Newton per meter. Bebannya bermassa 100 gram, kita konversi ke kilogram karena di sini menggunakan satuan Newton dan satuan meter. 100 gram berarti 0,1 kg. Percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan delta X, pertambahan panjang seluruh pegas atau gabungan seluruhnya sistem. Karena yang ditanyakan adalah pertambahan sistem pegas atau gabungan seluruh pegas, maka kita gunakan delta X sama dengan F per K total. Di awal tadi tidak pernah saya sebutkan K total, hanya K paralel, K seri. Tapi karena di sini susunannya adalah bentuk gabungan seri paralel, maka di sini kita menggunakan istilah K total. Nah, untuk menghitungnya, kita di dalam benak pemikiran kita, ini tadi, ini belum ada K-nya, di sini saya tuliskan dengan K karena nilainya sama. Ini langkah pertama itu adalah kita gabungkan ini. Kita misalkan sebentar akan lahir KP, karena ini adalah paralel. Setelah itu kita gabungkan lagi ini secara seri, maka hasilnya lah ini. Nah, lebih jelas mari kita lihat tahapan ini. Pertama, kita lihat dulu gaya pemberatnya. Tadi kita di awal kita tulis bahwa delta X ini sama dengan F per K total. F-nya ini diwakili oleh W. Jadi di dalam gambar ini prinsipnya sama dengan F, sama-sama gaya. Cuma ini adalah gaya berat, makanya disimbolkan dengan huruf W. Nah, tahapan penyelesaiannya. Pertama-tama kita gabungkan K2 dengan K3. Ini yang digabung. Nah, dimana karena susunannya paralel, maka kita gunakan rumus ini. KP 200 tambah 200 sama dengan 400. Sehingga gambar ini berubah seperti ini. Ini K1 nya 200,
masih dari soal tadi, dan KP nya adalah 400. Hasil dari sini. Kemudian tahap selanjutnya kita gabungkan K1 dengan KP ya. Ini yang digabungkan, dilakukan secara seri karena susunannya seri. Maka kita pasang rumus super KS sama dengan super K1 tambah super KP. Nanti hasilnya akan lahir seperti ini. Super KS tambah super K1 tambah super KP sama dengan super 200 tambah super 400. Ini kita samakan penyebut 200 ini menjadi 400 dikali 2, maka pembilang juga angka 1 dikali 2, 2 kali 1 artinya 2. Ini tetap, maka setelah jumlahkan 3 per 400. 3 per 400. Kemudian selanjutnya kita menghitung delta X. Kita gunakan rumus yang awal tadi, F per tadi. Kalau di awal tadi ini saya tulis delta X sama dengan F per K total. Nah, K total. K total ini tidak lain sama dengan KS ini, sama saja. Hanya di sini saya gunakan rumus KS karena ini saya gabungkan secara paralel. Masuk ini K1 dan K2 digabungkan secara seri, lahirlah. Maka ini saya sebut sebagai KS. Bisa juga kita gunakan K total. Prinsipnya sama saja, yang penting gabungan seluruhnya. Nah, F saya sudah sebutkan tadi di awal bahwa ini diwakili oleh W, gaya berat. Di sini saya ganti dengan W. KS, W-nya kita hanya modifikasi sedikit rumus. Dan W-nya tadi 1, kita sudah hitung dari awal. Kemudian KS-nya kita berada di sebelumnya tadi 3 per 400 per KS. 1 kali 3 hasilnya 3, 400, maka KX delta X sama dengan, tinggal perkalian silang, delta X 400 per 3, maka hasilnya 0,0075 meter, atau dikonversi dalam cm menjadi 0,75 cm. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Jika belum dipahami, bisa ditonton yang lain. Nah, kita masuk contoh 2. Mudah-mudahan di sini sudah bisa dipahami lebih jauh. 4 buah pegas disusun seperti pada gambar, di mana K1 sama dengan 60 Nm. Nih. K2 30 Nm. K3 40 Nm. K4 60 Nm. Kemudian di bawahnya diberi beban sebesar 6 Newton. Ini beratnya 6 Newton. Pertanyaannya, hitunglah konstanta pegas pengganti dari susunan pegas tersebut. Yang kedua, pertambahan panjang. Berarti yang kita hitung adalah K total, dan ini adalah delta X seluruh. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita lihat lagi. Pertama-tama kita tulis dulu besaran-besaran diketahui dalam soal tadi. Disebutkan ini diambil dari gambar. Pertanyaannya K total delta X. Pola pemikiran kita di dalam benak kita ini bisa kita rancang duluan ini gambar. Ini kan dalam gambar 1. Aslinya di sini kelihatan, di sini berubah lagi. Ini digabung secara seri, lahir ini. Makanya di sini tinggal 2, di sini tadinya 3. Di sini lagi kita gabung lagi ini semuanya.
berakhir sisa seperti ini. Makanya di sini hilang 2-nya, muncul 1. Ini tetap keempat. Terakhir ini digabung, lahir sisa 1. Itu tahapan penyelesaian. Bagaimana dengan nilai-nilainya? Mari kita lihat. Seperti penjelasan awal tadi, gabungkan K1 dengan K2 secara seri. Karena seri, maka kita gunakan rumus seri. Berarti yang kita gabung itu adalah ini, K1, K2. Seper KS sama dengan seper 60 tambah seper 30. Seper 60, kita samakan penyebutnya ini, sama dengan 60, maka di sini dikali 2, maka pembilan juga dikali 2, maka 1 yang ini berubah menjadi 2. Dijumlahkan 3 per 60, maka KS tinggal dibalik, KS sama dengan 60 per 3, hasilnya adalah 20. Maka lahirlah tambah ini, berarti KS yang ini nilainya adalah 2 yang ini, Newton per meter. Tahap kedua, gambarnya tadi sudah dimodifikasi. Gabungkan KS secara paralel dengan K3. Maka kita gunakan rumus paralel. KS-nya kita hitung tadi dari awal di sebelumnya, nilainya 20. K3 dari soal tadi 40, maka KP-nya 60 Newton. 20 tambah 40. Ini kecil ini. Maka gambar ini seperti penjelasan di awal tadi berubah menjadi seperti ini. Berikutnya, jadi tahap ini untuk ini. Gabungkan KP dengan K4 secara seri. Berarti yang kita gabung itu adalah ini. Sasaran kita lahir ini. Makanya di sini saya pakai rumus seper K total sama dengan seper KP tambah seper K4. Seper 60 tambah seper 60, hasilnya 2 per 60. Maka K total sama dengan 60 per 2, hasilnya adalah 3. Jadi konstanta pegas pengganti dari sistem pegas tersebut sebesar 30 Newton per meter. Inilah nilai 30 Newton per meter. Jawaban A sudah terjawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut di tahapan berikut, pertanyaan bagian. Pertambahan panjang sistem pegas. Panjang sistem pegas. Kita gunakan rumus delta X sama dengan F per K total. Di sini K total gitu ya. Rumus asli yang ini. Karena di sini F-nya gaya tariknya diwakili oleh gaya berat, maka di sini kita gunakan W. Dengan K adalah K total. W-nya 6 dari soal tadi. K totalnya hasil perhitungan kita 30. Maka diperoleh 0,2 meter. Kalau dimodifikasi dalam sentimeter berarti 20 cm. Jadi pertambahan pegas dari sistem pegas tersebut sebesar 20 cm. Artinya secara keseluruhan pegas tadi dari atas ke bawah akan bertambah sejauh 20 cm. Demikianlah tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan link video ini kepada teman yang membutuhkannya di sosial media ya. Jangan bagikan videonya, bagikan linknya. Dan jangan lupa pula subscribe kalau belum melakukan subscribe untuk mendukung pengembangan channel ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.
Dan bagi yang ingin download, saya persilakan. Namun bagi siswa yang menggunakan handphone, saya sarankan agar ditonton saja secara online karena akan membuat memori cepat. Sampai jumpa pada